Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Asyura dari kelas 10 Perbankan 3 akan menjelaskan kembali materi ekonomi bisnis tentang ketenaga kerjaan. Tenaga kerja atau manpower menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan yang menyatakan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut kualitasnya, tenaga kerja dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, tenaga kerja terdidik, yaitu tenaga kerja yang memperoleh keahlian melalui pendidikan formal dan non-formal, seperti guru, dokter, dan ahli hukum. Yang kedua, tenaga kerja terlatih, yaitu tenaga kerja yang memperoleh keahlian dari pengalaman dan latihan seperti montir dan sopir. Yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, yaitu tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan dan pelatihan, contoh buruh kasar dan kuli. Kategori tenaga kerja menurut BPS. A. Pekerja penuh adalah mereka yang bekerja selama 35 jam atau lebih per minggu. B. Pekerja tidak penuh adalah mereka yang di bawah jumlah jam kerja normal atau kurang dari 35 jam per minggu. Pekerja tidak penuh terdiri atas 1. Setengah menganggur. Mereka yang bekerja atau kurang dari 35 jam per minggu, mereka yang masih mencari pekerjaan atau dahulu disebut juga setengah menganggur terpaksa. Yang kedua, pekerja paruh waktu. Mereka yang bekerja kurang dari jam kerja normal, yaitu kurang dari 35 jam per minggu, tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak tersedia menerima pekerjaan lain atau dahulu disebut setengah menganggur sukarela. Yang kedua, angkatan kerja atau labor force adalah penduduk perempuan atau laki-laki berumur antara 15 sampai 64 tahun yang sedang bekerja atau mencari pekerjaan atau menganggur. Jadi, angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja. Bukan angkatan kerja adalah usia 15 tahun ke atas yang sekolah, yang mengurus rumah tangga, pensiunan, orang yang lumpuh total, dan yang tidak lagi mau atau mampu bekerja. Angkatan kerja atau labor force dikelompokkan menjadi 2, yaitu sebagai berikut. A. Penduduk yang melakukan suatu pekerjaan dengan tujuan memperoleh pendapatan, yang lamanya bekerja paling sedikit 1 jam selama seminggu sebelum penjajahan atau sensus. B. Penduduk yang selama seminggu dalam sensus tidak melakukan pekerjaan atau pekerjaan kurang dari 1 jam adalah 1. Pekerja tetap, pegawai pemerintah dan swasta yang sedang tidak masuk bekerja karena cuti, sakit, mogok, ataupun perusahaan menghentikan kegiatan yang untuk sementara. Yang kedua, petani yang mengusahakan tanah pertanian dan tidak bekerja karena menunggu panen atau menunggu musim hujan. Yang ketiga, orang-orang yang bekerja di bidang keahlian seperti dokter, tukang cukur, dan lain-lain. Termasuk golongan yang mencari pekerjaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, penduduk yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan. Yang kedua, penduduk yang pernah bekerja tetapi pada saat sedang penjajahan atau sensus sedang menganggur dan berusaha mendapatkan pekerjaan. Yang ketiga, penduduk yang dibebas tugaskan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan. TPAK sama dengan jumlah angkatan kerja per jumlah penduduk 15 tahun ke atas kali 100%. Keterangan TPAK adalah tingkat partisipasi angkatan kerja. 3. Kesempatan kerja atau demand for labor, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya lapangan kerja yang siap diisi oleh pencari kerja. Termasuk di dalamnya adalah lapangan kerja yang sudah diduduki dan yang masih lowong.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.